Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Aulia dengan nomor mahasiswa 2017 4350 1211. Saya akan melakukan demonstrasi program saya dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data Pasien pada RS Tiara Bekasi. Nah, saat pertama kali sistem dijalankan, maka akan muncul menu login. Fungsi dari menu login ini yaitu untuk koordinator dan analis masuk ke dalam sistem ini untuk melakukan sejumlah pengolahan data pasien. Semua data username dan password ini sudah berada di tabel analis di dalam database sistem ini. Nah, sekarang saya akan login dengan akun AN001 atas nama Susi Sapitri. SUSY001. Saat saya menekan tombol login, maka kita akan masuk ke dalam menu utama sistem ini. Pas login. Jadi pertama saya akan menjelaskan menu pasien. Fungsi dari menu pasien ini yaitu mendata setiap pasien yang melakukan sejumlah tes di laboratorium RS Tiara Bekasi. Jadi contohnya saya mau input pasien dengan nama Yazid lagi, beralamat di C3 1411 misalnya, passwordnya Yazid001. Jika saya menekan tombol simpan, maka data akan tersimpan pada tabel analis yang ada di database sistem ini. Nah, ini dia Yazid C3 Oke, sekarang saya mau mengubah data dengan nama Yazid. Misalnya saya cuma ingin mengganti nomor HP saja. Misalnya saya ganti 14510. Lalu tinggal kita tekan ubah, maka datanya akan berubah. Nah, cuma password ini kan tadi saya kosongin. Karena dikosongin, itu tidak dianggap sebagai aksi untuk mengganti password, maka passwordnya tetap, hanya berubah di nomor HP-nya saja. Nah, sekarang jika ingin mereset kolom-kolom di menu ini, tinggal pencet tombol batal, maka kolomnya akan direset seperti semula. Lalu saya misalnya mau menampilkan data karyawan atau data analis dengan nama Susi Sapitri aja. Tinggal ketik di kolom cari analis Susi, maka akan tabel analis akan menampilkan nama analis dengan nama analis yang bernama Susi. Lalu yang terakhir, misalnya saya mau menghapus yang data Yazid itu, tinggal klik, lalu tekan tombol hapus, maka datanya terhapus. Di sini juga akan terhapus. Oke, next. Ya, sekarang saya akan membahas menu yang keempat, yaitu menu riwayat.
Fungsi menu riwayat ini untuk menampilkan rekam medis pasien jika pasien tersebut sudah pernah melakukan pemeriksaan di laboratorium RS Tiara Bekasi. Nah, cara untuk mencari riwayatnya, tinggal klik tombol pilih data. Misalnya saya akan menampilkan rekam medis dengan nama pasien Anita. Lalu setelah itu tekan tombol cari. Maka pada tabel riwayat pasien di bawah itu akan menampilkan rekam medis dari pasien yang kita pilih tadi. Jika kita menekan tombol batal, maka kolom nama pasien, kolom tanggal lahir, dan kolom alamat akan direset seperti semula. Jika kita tekan tombol kembali, maka kita akan kembali ke menu utama. Oke, sekarang saya akan membahas menu selanjutnya, yaitu menu dokter. Nah, dalam menu dokter ini berfungsi untuk mendata dokter yang bekerjasama dengan laboratorium RS Tiara Bekasi. Dokter tersebut bisa merupakan dokter yang berada di dalam lingkungan RS Tiara Bekasi maupun di luar lingkungan RS Tiara Bekasi. Jadi contohnya saya akan menambahkan data dokter dengan dokter Ziat, spesialisasi misalnya syaraf, dan merupakan dokter dalam. Jika saya tekan tombol simpan, maka data yang saya isi tadi itu akan tersimpan ke dalam tabel dokter, dan data itu bisa dilihat di sebelah kanan terlihat, dan di tabel dokternya juga bisa dilihat dokter. Oke. Nah, selanjutnya saya misalnya mau mengganti nama dokter dari dokter Ziat. Saya tambahin dokter Ziat Harits. Nah, setelah dipilih data dokter Ziat itu, terus saya ubah, lalu selanjutnya itu tekan tombol ubah. Maka data dokter tersebut itu akan berganti nama dari dokter Ziat doang menjadi dokter Ziat Harits. Dan bisa lihat juga di sini di tabel dokter. Oke, Ziat Harits. Nah, dan lalu jika seandainya kontrak atau perjanjian antara dokter dengan lab rumah sakit Tiara Bekasi itu sudah berakhir, maka data dokter ini bisa dihapus dengan cara pilih nama dokternya, lalu tekan tombol hapus, dan yes, maka data dokter tersebut dengan nama dokter Ziat Harits itu, datanya itu akan terhapus. Oke. Sekarang kita akan menuju menu spesialisasi dokter. Nah, di dalam menu spesialisasi ini berfungsi untuk menambah spesialisasi dokter yang telah ada, yang sudah bergabung di dalam lingkungan RS Tiara Bekasi. Contohnya saya akan menambahkan jenis spesialisasinya THT. Ketika saya simpan data ini, maka datanya akan tersimpan di tabel spesialis dan bisa dilihat di sebelah kanan tabel spesialis THT. Terus di database juga bisa dilihat di spesialis THT. Nah. Dan selanjutnya saya akan mengubah nama spesialis dari THT ini. Misalnya saya ubah jadi ronsen. Terus setelah dipilih dan diubah, lalu tekan tombol ubah, maka data berubah dari nama spesialisasinya THT menjadi ronsen untuk ID SPL 004.
Nah, jika ingin mencari spesialisasi, tinggal ketik di kolom cari spesialisasi. Misalnya, saya hanya mau menampilkan nama spesialisasinya saraf, maka yang keluar hanya saraf. Nah, lalu fungsi spesialisasi ini adalah berhubungan dengan di tabel dokter tadi. Di sini kan spesialisasinya 4. Jika saya kembali tekan tombol kembali, maka akan kembali ke menu dokter. Lalu di menu dokter kan itu ada kolom spesialisasi kan. Di sini concern tadi itu akan bertambah. Oke, saya ke spesialis dulu. Nah, di sini saya akan mencontohkan jika data spesialis itu harus dihapus karena mungkin bisa saja dokter spesialisnya sudah keluar dari lingkungan RS daerah Bekasi, maka spesialisasinya harus dihapus. Tinggal klik data spesialisasi yang mau dihapus, lalu tekan tombol hapus dan yes, maka data tadi hilang, SPL 004 terus ronsen, dan di database data tersebut juga hilang. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas menu pemeriksaan. Nah, di menu ini berfungsi untuk mencatat semua pemeriksaan yang bisa dilakukan di laboratorium RS Tiara Bekasi. Contohnya, misalnya saya ingin menambahkan PCR. Misalnya biayanya 1 juta. Lalu kita tekan tombol simpan, maka data yang kita input tadi akan tersimpan di tabel pemeriksaan. Nah, ada di database sistem ini dan bisa lihat di sebelah kanan di tabel pemeriksaan. Nah, PCR udah. Lalu contohnya saya akan misalnya saya akan menghapus nih. Misalnya saya akan menghapus data pemeriksaan dari swab test. Jadi tinggal klik datanya, lalu tekan tombol hapus, maka data akan terhapus. Misalnya si PCR ini nih mau diganti namanya menjadi swab test. Tinggal ganti nama pemeriksaannya swab test, lalu tekan tombol ubah, maka dari PCR tadi menjadi swab test namanya. Lalu kalau ingin mencari pemeriksaan, bisa diketik di kolom cari pemeriksaan. Misalnya saya hanya mau menampilkan Widal, maka tabel pemeriksaan akan menampilkan data dengan nama pemeriksaan Widal saja. Ketika dihapus, maka akan menampilkan semua pemeriksaan. Nah, lalu saya akan membahas menu selanjutnya, yaitu menu reagen. Di dalam menu reagen ini berfungsi untuk mendata reagen yang bisa digunakan untuk menjalankan tes yang diminta oleh pasien. Jadi misalnya saya akan menambahkan reagen untuk subperiksa, misalnya leukosit, nama reagennya misalnya reagen B, stoknya 50. Ketika saya tekan tombol simpan, maka data akan tersimpan di tabel reagen. Kita lihat sini tabel reagen. Oke, tabel reagen udah. Lalu jika ingin mengganti namanya, misalnya saya ganti B jadi B+, tinggal klik nama reagennya, lalu klik ubah, maka datanya itu dari reagen B menjadi reagen B+. Maaf. Terus selanjutnya saya akan menampilkan reagen hanya untuk hemoglobin saja. Tinggal klik dicari reagen,
lalu tulis hemoglobin. Maka data yang akan tampil hanyalah reagen untuk jenis pemeriksaan hemoglobin. Nah, misalnya saya mau menghapus nih yang reagen B+, tinggal klik datanya, lalu tekan tombol hapus, maka data akan terhapus. Oke, selanjutnya saya akan membahas menu laporan. Nah, di menu laporan ini berfungsi untuk mencetak laporan. Nah, laporan-laporan yang bisa dicetak itu laporan jumlah pasien, jumlah laporan analis, laporan stok reagen, dan laporan pendapatan lab. Laporan jumlah pasien itu seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini. Ya, sekarang saya akan menampilkan laporan analis. Untuk laporan ini berfungsi untuk memberitahukan jumlah analis yang bekerja di laboratorium RS Tiara Bekasi. Lalu yang ketiga adalah laporan stok reagen. Ini untuk memberitahukan stok reagen yang tersedia di laboratorium RS Tiara Bekasi. Selanjutnya adalah laporan pendapatan laboratorium. Fungsi dari laporan ini adalah mencetak data pendapatan dari pemeriksaan yang masuk di RS Tiara Bekasi. Lalu jika kita ingin kembali ke menu utama, tekan tombol keluar, yes. Lalu jika ingin ke menu login, tinggal tekan tombol keluar lalu yes. Oke, cukup sekian dari video demonstrasi program saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata maupun sikap saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.